Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji, keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, jamaah kajian Ibnul Qayyim yang dicintai Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam melanjutkan program kajian rutin kita, yaitu tema merencanakan husnul khotimah bersama dengan Ustadz Nus Irwan, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kita awali dengan memohon kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini, semoga tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, namun juga ilmu yang bisa kita aplikasikan insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Maka mari sama-sama Bapak Ibu ya, masing-masing kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku dan anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum Ustadz Irwan akan memulai materinya, saya sampaikan sekali lagi ya beberapa hal yang boleh kita perhatikan sehingga webinar ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Yang pertama, apabila ada pertanyaan nanti selama kajian berlangsung, silakan pertanyaan boleh langsung dituliskan saja di kolom chat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan selama kajian berlangsung, pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Tapi kalau misalkan ingin ditanyakan secara langsung kepada Ustadz, maka silakan Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, raise hand itu di situ ada fiturnya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone, itu bisa dilihat di bagian kanan bawah ada gambar titik 3, tulisannya more. Itu kalau diklik, nanti di situ ada tulisan pilihan raise hand. Nanti akan ada tanda angkat tangan. Nah, disitulah berarti kami akan tahu bahwa Bapak Ibu mengangkat tangan dan ingin bertanya. Itu kalau misalkan ingin bertanya secara langsung. Namun tentu untuk pertanyaan secara langsung mungkin bisa ditanyakannya di akhir ya, atau ketika Ustadz Irwan sudah memberikan kesempatan bertanya. Namun kalau misalkan khawatir lupa, bisa dengan menuliskannya, insya Allah pertanyaan tersebut di kolom chat. Itu saja mungkin ya Bapak dan Ibu, ya hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kelancaran kajian kita pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan melanjutkan program kajian kita, yaitu merencanakan husnul khotimah bagian yang kedua, bersama dengan Ustadz Nus Irwan. Kepada Ustadz Irwan kami persilahkan. Pada Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup di atas sunnah. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga nikmat yang Allah limpahkan kepada kita ini tetap berada bersama kita, dan semoga dengan syukur itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga selawat dan salam itu bersambung juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita bertemu kembali dengan izin Allah pada kajian meraih husnul khatimah yang kita mulai fokuskan pada pembahasan merencanakan husnul khatimah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu semua, insyaallah kita akan langsung ke pembahasan kajian pada malam hari ini. Namun kita cek dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu semua. Alhamdulillah jelas, Mas. Pak. Ya. Baik, jelas ya. Kakek Mas ya, Bapak Ibu ya. Jelas, Ustaz. Ya. Apa kabar Kakek Mas dan Bapak Ibu semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini Allah berikan kemudahan ya, Allah berikan taufik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang Allah berikan itu menjadi waktu-waktu yang bernilai ibadah, dan kelak jika Allah panggil Bapak Ibu semua, begitu juga kita berharap pada Allah. Saya doakan ya, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam tema merencanakan husnul khatimah di bagian kedua. Sebagai pengantar Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya, kita tidak pernah bisa menjamin hasil dari akhir kehidupan kita nanti seperti apa. Ya, kita tidak pernah bisa menjamin. Saya pun yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menyajikan kajian ini, saya tidak bisa menjamin akhir kehidupan saya akan seperti apa. Begitu juga kita semua yang ada di sini. Namun kita bisa memilih ikhtiar terbaik, usaha terbaik untuk merencanakan akhir kehidupan kita agar berakhir indah, husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu saufa yurah. Dan bukanlah bagian dari manusia itu melainkan dia hanya bisa mengusahakan, dia hanya bisa berusaha, dan sungguhnya usahanya itulah yang akan dilihat. Ya, saya ulangi,
Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu sawfa yura. Dan bagian manusia itu hanyalah mengusahakan dan sungguhnya usahanya itulah yang akan dilihat. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita berusaha segenap ya dengan kekuatan yang kita miliki di sisa usia kita yang kita miliki saat ini, yang Allah berikan pada kita kesehatan, ilmu, kemauan yang kuat untuk bisa husnul khotimah. Kita berusaha merencanakan akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Nah, dan kita berdoa pada Allah ya semoga usaha kita itulah yang nanti mengantarkan kita pada cita-cita kita mendapatkan husnul khotimah. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya sebagaimana sudah disampaikan di pertemuan minggu lalu, kita merangkum beberapa referensi dari para ulama, dari beberapa buku, dan kita menyimpulkan ya ada 10 kiat-kiat langkah-langkah untuk mendapatkan husnul khotimah. Kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih berbicara tentang bagaimana wacana, pengertian, pemahaman. Namun harapannya dalam poin-poin merencanakan husnul khotimah ini kita sudah mulai melihat aktivitas harian kita. Ya, apakah kita sudah punya niat yang sungguh-sungguh, apakah kita hari ini sudah berdoa untuk meminta kepada Allah mendapatkan husnul khotimah, apakah hari demi hari, waktu demi waktu kita sudah istiqomah menjalankan ketaatan atau belum. Nah itu ya, itu kita akan cek keseharian kita agar benar-benar pertemuan kita yang tidak lama ini, tapi itu benar-benar mengantarkan kita pada kualitas untuk mendapatkan husnul khotimah yang lebih baik. Minggu lalu kita sudah sama-sama bahas tanda-tanda husnul khotimah seperti apa, beserta dengan dalil-dalil dari Rasulullah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minggu lalu sudah kita baca, sudah kita bacakan, sudah kita pelajari, ada 21, ya ada setidaknya 21 tanda-tanda husnul khotimah. Ya, Bapak Ibu semua silahkan, ini bisa di screenshot, bisa difoto, dan kita bisa melihat, dan kita bisa membayangkan seperti apa tanda husnul khotimah yang kita inginkan di akhir hidup kita. Nah, minggu lalu kita mulai ya dengan niat agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita sekarang mencoba untuk melihat ke dalam diri kita, sudah seberapa kuat niat kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, ini adalah perkara utama yang dapat membantu menguatkan niat untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama adalah senantiasa belajar ilmu agama. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, meskipun ya usia Bapak Ibu semua sudah di atas 40, 50, 60, 70, namun jangan pernah berhenti belajar ilmu agama. Nah, dari ilmu agama itu ada 4 ya, ada 4 hal yang kita perlu ya dari waktu ke waktu terus belajar, memperbaiki ilmu kita, meningkatkan ilmu kita. Mungkin ada pemahaman yang ketika kita kecil masih belum pada tempatnya, ketika besar kita belajar lagi. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama akidah. Ya, akidah itu urusan keyakinan. Bagaimana keyakinan dalam diri kita itu menghujam, kokoh, kuat, ya. Keimanan itu menghujam kokoh kuat dalam diri kita. Yang tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Itu namanya akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Bagaimana kita belajar ilmu agama ya agar ibadah kita ya peribadatan kita menyembah kepada Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Itu kita harus terus belajar. Kemudian muamalah. Muamalah bagaimana kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah akhlak, bagaimana kita menghiasi diri kita dengan ya berbudi pekerti, berperilaku yang baik kepada Allah, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada diri sendiri, dan berakhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Ya, ini adalah ya poin-poin di mana kita jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki hari ini. Terus kita belajar, terus kita perbaiki, terus kita
tingkatkan tidak hanya ilmu tapi juga pemahaman. Ada orang yang punya ilmunya tapi tidak diiringi dengan pemahaman. Makanya kalau dalam doa itu kita ya sering berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku rezeki berupa pemahaman. Karena banyak orang yang punya ilmu tapi belum tentu dia diiringi dengan pemahaman yang benar. Jadi kita juga terus belajar agar ya ilmu agama kita ini kualitasnya lebih baik. Dan ini memperbaiki ya dan menguatkan niat kita untuk semakin ya bersemangat meraih husnul khotimah. Jadi jangan sampai karena sudah cukup tua, sudah malas sudah panjang waktu yang saya jalani untuk belajar, kemudian berhenti. Jangan sampai. Karena ini membantu seseorang untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian terkait ilmu juga kita mempelajari ilmu terkait husnul khotimah. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, yaitu yang terkait dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan husnul khotimah, kemudian sebab-sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah, kemudian amalan-amalan penjaga husnul khotimah, dan perkara utama yang menghindarkan seseorang dari su'ul khotimah. Ini kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya ya, kita sudah pelajari ini di pertemuan sebelumnya. Silahkan dilihat lagi di video-video yang sudah diupload oleh tim Ibnu Qayyim Learning Center. Nah, ini adalah perkara utama. Kemudian ya ada setidaknya 13 perkara-perkara lainnya yang dapat membantu menguatkan niat untuk meraih husnul khotimah. Ya, namun kita tidak bahas semuanya karena ini akan sangat panjang. Mungkin insya Allah kalau Allah berikan waktu, ya semoga kita bisa di setiap pembahasan selanjutnya kita bisa bahas tema-tema selanjutnya untuk menguatkan niat. Namun pada malam hari ini kita akan fokus di tema yang ketiga ya, tema yang ketiga yaitu seseorang itu hendaklah tidak panjang angan-angannya serta bersiap diri dengan beramal soleh untuk menghadapi kematian. Panjang angan-angan itu maksudnya seorang itu mengejar dunia, ya, mengejar larut dalam dunia sehingga melalaikan akhirat itu. Namun kalau seseorang itu punya impian, ya, untuk cita-citanya meraih dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat dan tidak melalaikan akhiratnya, maka itu tidak disebut panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan di sini juga jangan sampai membatasi seorang tidak punya cita-cita. Yang dimaksud di sini tadi ya seperti yang sudah sampaikan, seseorang itu terlalu mengejar dunia. Kemudian saking mengejar dunianya sampai lupa kewajiban-kewajiban untuk bekal akhirat dia. Ya, sholatnya ketinggalan karena meeting, ya, kemudian berbakti kepada orang tuanya lupa karena sibuk dengan pekerjaannya. Nah, seperti itu ya, keluarganya lupa diperhatikan, dididik karena sibuk dengan pekerjaan. Nah, itu yang kemudian menjadikan seorang panjang angan-angan. Nah, seseorang yang tidak panjang angan-angan, kemudian dia bersiap diri dengan beramal soleh untuk menghadapi kematian, maka ini menguatkan niatnya untuk meraih husnul khotimah. Itu yang kita fokuskan pada malam hari ini. Nah, kita masuk ke bagian kedua ya, setelah niat. Setelah seorang berniat, kemudian kita masuk ke tahap kedua, mintalah kepada Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau yang Muhammad tentangku, maka katakan padanya, aku dekat. Nah, ketika Allah dekat dengan hambanya, ya, uji budak watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan semua doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Nah, jadi jangan sampai seseorang ingin husnul khotimah tapi lupa berdoa meminta kepada Allah. Nah, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ya kita cek ya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di minggu lalu, karena ini sifatnya merencanakan, kita ingin apa langkah-langkah dari perencanaan ini yang 10 ini, setiap kita sudah mulai menerapkannya di setiap hari kita. Nah, kita akan cek doa ya, doa ini tidak terbatas pada apa yang disampaikan di pertemuan minggu lalu. Ada beberapa doa yang terkait dengan husnul khotimah, namun
kita ambil satu doa yang itu Allah ajarkan melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita cek ya Bapak Ibu semua. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya dengan Ibu Diahtri? Ibu Diahtri masih ingat doanya? Lupa Ustadz. Lupa. Baik ya. Nggak apa-apa Ibu. Ya kita cek ya. Sekali lagi buat Bu semua ya, kita mulai fokus pada penerapan. Jadi setiap saat kita tuh tidak pernah tahu kan, Allah bisa mencabut ya dengan apa? Mengutus malaikat maut bisa mencabut nyawa kita kapan saja. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup, sehingga kita berharap nih kajian ini benar-benar kajian yang apa menuntun kita untuk mengamalkan. Jadi setiap selesai kajian dapat ilmu, ilmunya itu langsung diamalkan. Kita cek Ibu Elizar Noviana, bisa? Masih ingat doanya? Ibu Elizar? Belum bisa Ustadz. Oh, belum bisa. Oke, kalau begitu ya untuk menghemat waktu, ada yang bisa bantu saya? Doanya seperti apa? Robbana dzalamna. Ustadz. Ya, tolong sebutin namanya Ibu ya, namanya siapa? Jadi Ibu Hindun Ustadz. Ibu Indun ya, silakan Ibu Indun. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiris samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jazakillah khairan Ibu Indun ya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menyampaikan doa yang Allah ajarkan. Baik, Bapak Ibu semua ya, sekarang yang hadir di sini. Semuanya diusahakan untuk hafal salah satu doa husnul khatimah yang Allah ajarkan melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah berfirman, ya, mengabadikan doa ini, Fatiros samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman, wal hikni bisolihin. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wal hikni bisolihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, ini dihafal Bapak Ibu semua ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hindun. Bapak Ibu semua kalau misalnya ada doa-doa untuk husnul khotimah seperti Allahumma ini as'aluka husnul khotimah seperti itu, ya silahkan. Nah, namun jangan sampai ditinggalkan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sebaik-baik firman Allah, sebaik-baik perkataan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Nah, ini adalah doa terbaik. Nah, karena ini Allah yang mengajarkan langsung, maka lebih baik ya ini juga diprioritaskan untuk dibaca doanya. Nah, kita bisa lihat di akhir ya, bagaimana definisi husnul khatimah. Kita minta pada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Nah, tapi ini belum cukup. Ya, kita minta pada Allah, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah-arwah itu, ruh-ruh itu, ya, itu seperti pasukan yang berkelompok-kelompok. Ya, ruh yang saling mengenal akan berkelompok. Ruh-ruh orang soleh akan berkelompok dengan orang-orang yang soleh. Ruh-ruhnya orang-orang yang suka berbuat dosa akan berkelompok dengan ruh-ruhnya orang yang berbuat dosa. Jadi, ada nggak orang Muslim yang wafatnya su'ul khotimah, Bapak Ibu? Ada nggak seorang yang beragama Islam tapi wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah? Ada. Ada. Kenapa bisa terjadi, Bu? Karena kita tidak mengucapkan itu. Ya, ada nggak orang Muslim ya yang beragama Islam tapi dia berzina, kemudian ketika berzina ya qadarullah dia mati. Itu kondisinya dia
Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul Fatimah. Dia masih muslim nggak Bapak Ibu? masih. Masih muslim kan? Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau ada orang itu yang muslim, tapi bisa saja dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, meskipun dia muslim, ya, insya Allah dia tetap akan masuk surga. Insya Allah ya. Namun ketika dia berdosa seperti itu ya kalau Allah ampuni, maka dia bisa dimaafkan. Kalaupun tidak, ya maka dia akan diazab dulu di neraka. Namun dia tetap masuk surga pada akhirnya. Namun itu menunjukkan bahwa wafatnya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita itu wafat dalam keadaan muslim, tapi juga ketika wafat kita menjadi orang-orang yang soleh. Agar menjadi orang soleh, maka amalan kita sepanjang waktu itu adalah amalan apa Bu? Amalan yang soleh. Jadi kita berusaha kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan beragama Islam ketika mengerjakan amalan soleh. Ya, maka itu adalah husnul khotimah. Ya, jangan sampai ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang tidak Allah ridhoi, justru pada saat itu Allah cabut nyawa kita ya, naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu semua ya, silahkan semua yang ada di sini di capture doa ini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan uji lagi. Insya Allah nggak lama ini, kalau dihafal kurang lebih mungkin sekitar 3-5 menit sudah hafal. Baik ya, kita lanjutkan. Ini adalah yang kedua. Diusahakan ini dibaca di saat-saat Bapak Ibu semua punya waktu untuk membaca doa ini, di saat sujud, di saat kapan saja ya, saat hujan turun, berdoa untuk diri sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu istiqomah menjalankan ketaatan. Ya, artinya kita terus-menerus melakukan amal soleh di setiap waktu kita. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ketika kita berbicara tentang istiqomah menjalankan ketaatan, maka ingat setiap kita, Bapak Ibu semua, diberikan modal yang sama, yaitu berupa waktu. Waktu ini adalah harta yang seringkali dihambur-hamburkan, dibuang-buang oleh manusia. Kata orang, waktu itu sama dengan uang. Sama nggak waktu dengan uang, Pak Ibu? Time is money. Sama nggak, Pak Ibu? Harga. Enggak. Enggaknya di mana, Bu? Enggaknya di mana, Bu? Ya. Kalau uang, kalau bisa hilang dicari. bisa dicari. Kalau waktu berlalu 5 menit tadi masih bisa kembali nggak, Bu? Tidak bisa. Tidak bisa. Waktu hilang begitu saja. Ya, bagaimana sekarang masing-masing orang itu punya 24 jam yang sama. Nah, tugas kita adalah bagaimana 24 jam itu bernilai ibadah. Agar kapanpun Allah mencabut nyawa kita, maka Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita beramal soleh. Bahkan ketika tidur pun kita niatkan itu sebagai ibadah. Nah, peringatan Allah terhadap waktu ini itu sudah Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu berada dalam kerugian. Semuanya. Ya, illa dikecualikan. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini adalah konsep yang kita tanamkan. Baik, dari ayat yang sudah sama-sama kita hafal ya sejak kecil ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita coba jabarkan. Nah, ya. Apa sih yang harus kita lakukan agar surat Al-Asr itu menginspirasi setiap waktu kita? Jadi ini konsep penggunaan waktu dalam Islam agar manusia itu tidak merugi. Maka yang pertama, pondasi yang pertama Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ya, hendaklah seseorang itu
memiliki iman di atas ilmu yang benar. Ini pondasi. Ya, jadi semuanya itu dimulai dengan ilmu. Al ilmu qoblal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum seseorang itu berbuat dan berucap. Jadi yang pertama kan tadi ilal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Ada nggak orang yang beriman di atas ilmu yang salah, Bapak Ibu semua? Ada nggak orang? Hah? Ada pastinya, ada. Ada pastinya. Pernah dengar nggak seorang cendekiawan yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu menuntun ke surga? Pernah ngedengar Ibu semua? Pernah. Pernah. Iya. Nah, dia punya keimanan, ya, dia punya keyakinan bahwa semua agama itu adalah benar. Semua agama itu menuntun pemeluknya ke surga. Itu iman dia. Pertanyaannya itu dibangun di atas ilmu yang benar atau yang salah, Pak Ibu semua? Salah. Maka pondasinya kalau ilmu itu salah, yang di atasnya jadi gimana, Bu? Jadi salah semua nggak? Iya. Jadi salah semua, iya. Nah, jadi pertama, hendaklah seseorang itu belajar menuntut ilmu. Ya, walaupun sudah umurnya tua, sudah 60 tahun, 70 tahun, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu itu pondasi. Ilmu itu yang membuat iman itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Itu adalah ilmu. Nah, dengan bekal ilmu ini yang menjadi pondasi seseorang itu dalam kehidupan, maka dia bisa kemudian beramal soleh. Jadi yang kedua adalah beramal soleh dengan ilmu yang dipelajari. Jadi seorang itu beramal, ya. Bisa nggak seseorang itu beramal dengan benar kalau nggak ada ilmu? Sulit, Tat. Ya, kira-kira amalnya benar apa salah kalau dia nggak punya ilmu? Bisa salah. Ya, iya, sangat sangat mungkin salah. Itulah kenapa anak-anak kita, ya, cucu-cucu Bapak Ibu semua kalau punya cucu itu sejak kecil diajarkan ilmu. Karena itu yang menjadi bekal dia untuk beramal. Seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya, beramal. Nah, jadi yang pertama, seseorang itu hendaklah menuntut ilmu yang benar karena ilmu itu membuat imannya menjadi kuat. Setelah dia berilmu, ilmu itu kemudian dia dituntut untuk beramal. Ya, beramal. Nah, ilmu dan amal yang dia miliki itu baru bermanfaat buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Kemudian setelah dia beramal dengan ilmu yang dia miliki, dia baru apa? Baru menyeru, ya, mengajak manusia untuk kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan, baru dia berdakwah. Dia menyuruh manusia, dia mengajak manusia untuk apa? Melakukan kebaikan. Nah, baru berdakwah. Jadi dakwah itu harus dimulai dengan apa? Dengan ilmu, amal, baru berdakwah. Nah, orang kalau berdakwah ilmu nggak punya, ya, kemudian nggak pernah mengamalkan, kira-kira dakwahnya efektif nggak, Pak Ibu semua? Tidak efektif. Ini ada orang tua nih, ada orang tua nggak nggak pernah sholat, terus nyuruh anaknya, kamu, kamu kok nggak pernah sholat ke masjid? Nah, sholat ke masjid dong. Kira-kira gimana, Bu? Anaknya? Anak nggak ada contohnya. Bilang apa anaknya sama orang tuanya? Bapak aja nggak pernah. Omdo, ya. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah punya ilmu, kemudian dia beramal, baru itu jadi modal dia untuk mengajak orang lain berdakwah, ya, dalam kebaikan. Itu namanya dakwah, saling menasihati dalam kebaikan. Nah, ini belum cukup, ya. Kemudian dia ketika menyuruh orang ini, bisa jadi orang itu menyakiti dia, ya. Misalnya dia menolak ajakan dakwahnya, maka orang itu harus sabar karena hidup ini adalah ujian. Nah, kesabaran ini ada 3, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Seseorang itu dalam menjalankan ketaatan, ya, sholat jamaah, sholat tahajud, bersedekah, silaturahmi, itu butuh kesabaran. Kesabaran agar apa? Agar bisa istiqomah menjalankan ketaatan. Berat nggak beramal soleh itu, Bapak Ibu semua? Berat nggak bangun malam? Berat nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak biasa, Berat kalau tidak dibiasakan. Kalau nggak biasa kan berat. Maka orang itu harus sabar
Nah ya, itu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, ini ada maksiat nih. Ya, ada maksiat ditinggalkan. Biasa senang gitu, senang nonton kayak gitu. Oh, ini nggak boleh nih kata agama. Harus ditinggalkan. Nah, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Nah, itu adalah kesabaran. Nah, ini adalah seseorang yang setiap waktunya diisi dengan 4 ini. Dia belajar, dia beramal, dia menyuruh manusia kepada kebaikan, dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah janjikan pahalanya apa Bapak Ibu semua? Masuk Masuk surga. Masuk Ya, apa surga. kata Allah dalam surah Al-Furqan? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqana fiha tahiyatan wassalama. Kata Allah, ya mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena apa? Kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, dalam surga. Nah, artinya apa? Kesabaran itu harus dibangun di atas apa? Di atas ilmu, di atas amal, di atas dakwah, baru dia bisa sabar dengan sabar yang benar. Dan sabar inilah yang kemudian dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan surga, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, inilah yang kita lakukan di setiap waktu kita. Kalau misalnya hari ini kita ada di mana Bapak Ibu semua? Hari ini kita ngerjain apa? Ada ilmu, amal, dakwah, sabar. Saat ini, menit ini, detik ini, kita melakukan yang mana? Ilmu. Ilmu, ya. Ilmu. Nah, setelah kita selesai ilmu, kita pulang ke masing-masing rumah, apa yang kita kerjakan? Nomor 2 kan? Kita amalkan ilmu. Kita ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat keluarga, ngelihat anak-anak, belum mengerjakan amal soleh. Apa yang kita lakukan? Dakwah. Rupanya suaminya nggak nerima, istrinya nggak nerima, anaknya nggak mau dengar. Kita apa? Bersabar. 4 itu aja konsepnya wal asr. Hebat kan Bapak Ibu semua ya? Ya, balasannya apa? Surga. Itu aja. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, dalam setiap waktu kita, menit kita, jam kita, coba hari ini Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua, misalnya nih ibu-ibu misalnya jam 5:30 pagi bangun, kemudian ke dapur nyiapkan masakan buat suami, buat istri, itu itu nomor apa? Nomor berapa ngerjain di sini? Nomor 2 tuh Nomor beramal. 2, amal soleh. Ya. Kemudian habis itu ngelihat anaknya pagi-pagi atau ngeliatnya anaknya malam-malam mau ujian, terus ngajarin. Nomor berapa? Nomor 1 berilmu. Nomor 1 ya, seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau sudah paham konsep wal asr ini, ya mungkin kita selama ini baca wal asr kan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya mungkin kita terlewatkan ya 4 fondasi masuk surga ini. Nah, sekarang pada malam hari ini bekal Bapak Ibu semua ya, agar kita tahu. Kalau kita cek nih, hari sekarang nih apa nih yang saya kerjakan? Nah, cek coba ilmu, amal, dakwah, apa sabar. Seperti itu ya. Insya Allah balasannya adalah surga. Nah, kalau kita bicara ilmu, tentunya ilmu yang paling utama adalah ilmu agama atau ilmu din. Kita tidak mengabaikan ya bahwa ilmu dunia itu juga penting. Ya, namun kalau orang hanya fokus pada ilmu dunia, nanti nggak ada bekal untuk ke akhirat. Maka ilmu dunia itu harus diniatkan untuk meraih akhirat. Itu yang terbaik. Maka ilmu di sini harus kita pelajari. Yang prioritas dalam hidup kita adalah yang namanya ilmu itu apa? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Atau yang kedua, sabda Rasulullah SAW dalam hadis dan perkataan para sahabat. Mengapa perkataan para sahabat ini juga ilmu? Karena para sahabat adalah orang-orang yang langsung belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik, yang paling tepat, yang paling benar. Karena mereka langsung belajar dari seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Jangan sampai
seperti Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Ada orang-orang itu yang tahu ilmu dunia, tapi mereka lupa dengan akhiratnya. Wah, tahu bagaimana bikin konstruksi ya bangunan, tahu bagaimana caranya ini caranya itu, tapi dunia. Namun tapi kalau udah pensiun baru ingat, wah nanti pulang kampung bawa bekal apa. Jangan sampai seperti itu. Ya, ilmu dunia itu penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu agama. Tidak ya, tidak harus semua orang jadi ustadz, tapi semua orang harus belajar ilmu agama. Bapak Ibu ya, itu ya diajarkan pada anak-anaknya ya. Tidak ya, semua orang tidak harus, nah kamu nggak perlu, tidak harus jadi ustadz, tapi kamu harus belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai ada pengertian kalau belajar ilmu agama harus jadi ustadz, enggak. Ya, yang penting semua orang minimal membekali dirinya dan keluarganya. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita sampaikan ya pondasi-pondasi amal soleh agar kita benar-benar yakin, oh amal yang saya kerjakan ini amal soleh namanya. Nah, pertama syarat amal soleh. Sesuatu disebut amal soleh itu jika dia memenuhi dua hal. Yang pertama, hatinya ya, urusan hati yang pertama. Hatinya itu niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengerjakan amal suatu pekerjaan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara dia beribadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman ya, untuk apa? Untuk bersolawat di hari Jumat ya. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas nabi. Wahai orang-orang beriman, ya, bersolawatlah dan berikanlah salam kepada nabi. Nah, ada perintah dari Allah. Nah, ketika kita bersolawat pada nabi itu niatnya ikhlas. Karena apa? Karena ini perintah dari Allah. Nah, kemudian cara bersolawatnya seperti apa? Masih ingat ya penjelasan solawat ya? Nah, tuntunan Rasulullah gimana? Dengan solawat, kata Rasulullah, ya, ketika ada seorang, ya Rasulullah kami sudah tahu bagaimana caranya memberi salam kepada engkau. Tapi kami belum tahu bagaimana caranya bersolawat untukmu. Maka Rasulullah mengajarkan solawatnya. Masih ingat ya Bapak Ibu semuanya? Ada 8 ya. Salah satunya masih ingat? Bunyinya seperti apa? Bisa dibantu? Solawat yang terbaik Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Bisa? Silakan Bapak Ibu semua. Bu Ambar boleh? Muhammad salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, ada yang bisa bantu lagi? Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Iya, ya. Rasulullah mengajarkan sholawatnya, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kita tidak menemukan lafaz Sayyidina ya, Sayyidina dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengucapkan lafaz sholawat seperti Rasulullah mengajarkannya. Namun kalau kita sudah masuk ke Indonesia, maka di Indonesia kan kalau seperti yang pernah saya sampaikan, kalau seseorang itu menyapa orang yang lebih tua yang terhormat dengan kata namanya kan tidak ini ya, tidak sopan seperti itu. Ya, maka di Indonesia kemudian ditambahkan atau di beberapa negeri juga ditambahkan dengan lafaz Sayyidina, Tuhan kami. Untuk apa? Untuk menghargai, memuliakan. Namun kita harus tahu bahwa agama ini dibangun bukan atas dasar perasaan. Ya, agama ini tidak dibangun atas dasar perasaan. Agama ini dibangun atas dasar petunjuk Al-Quran dan hadis. Iya, Al-Quran hadis. Pak Ustadz udah biasa dari kecilnya ya. Iya, maka kita kompromikan saja Bapak Ibu semua.
ketika kita membaca sholawat di dalam sholat, maka karena sholat itu adalah ibadah yang tuntunannya sudah diatur, ya, atau istilahnya tauqifi, ya, maka kita ucapkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa lafadz Sayyidina. Namun kalau di luar sholat, misalnya seperti itu, dan kita ingin memuliakan Rasulullah, maka diberikan kelonggaran, ya, tadi untuk mengatakan untuk melafadzkan seperti yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu yang sudah dari kecil tadi. Namun sekali lagi, Bapak Ibu semua yang hormati Allah, kita beribadah bukan atas dasar perasaan, ya, kita beribadah atas dasar dalil. Namun sekali lagi diingatkan bahwa ini adalah hal-hal yang khilafiyah, ya, jangan sampai hal ini kemudian malah membuat orang tidak bersolawat. Tetaplah bersolawat pada Rasulullah SAW. Kita hanya menjelaskan bahwa sesuatu itu disebut amal soleh jika pertama niatnya ikhlas untuk Allah, kemudian caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, apa dalilnya? Nah, ya, jadi apa-apa itu kita berusaha. Oh, apa dalilnya? Rasulullah bersabda dalam Al-Baqarah 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Tidak demikian. Barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan mereka tidak akan takut ataupun bersedih hati. Nah, ya, barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, ini artinya apa? Dia niatnya ikhlas untuk Allah. Dalam keadaan dia berbuat ihsan. Ihsan itu artinya apa? Ya, cara dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bilang A, ya udah A. Ya, karena Rasulullah itu dijadikan sebagai contoh. Jangan bikin yang lain. Kalau lafaz sholawat kata Rasulullah seperti ini, ya udah seperti ini. Ya, nanti kalau sholawat seperti ini boleh apa enggak? Ya Rasulullah nggak mengajarkan. Seperti itu, ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Biar apa? Biar kita tuh beramal soleh itu yakin di atas petunjuk, bukan di atas tuntunan yang dibuat oleh manusia. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini syarat amal soleh, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk amal soleh itu ada 3, ya. Pertama, amal soleh yang dilakukan oleh hati. Contohnya apa? Niat, berharap, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal, sabar, syukur. Itu adalah amalan-amalan hati. Kemudian amalan soleh yang berupa lisan, itu berupa doa, zikir, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, sholawat, dan lain-lain. Kemudian amal soleh berupa anggota tubuh, itu sholat, puasa, zakat, haji, berkurban, dan lain-lainnya adalah 3 bentuk amalan soleh. Mana di antara 3 ini yang paling besar? Ya, yang paling penting, Bapak Ibu semua? Sholat. Sholat. Di antara hati, lisan, dan anggota tubuh ini mana Anggota tubuh. amalan yang paling Hati. utama? Sholat. Hati dan anggota tubuh. Ya, yang paling penting, paling utama adalah hati. Hati. Ya, amalan hati itu adalah amalan yang paling utama, lebih utama daripada lisan dan anggota tubuh. Seperti itu, ya. Baik, jadi kita harus cek juga ketika kita beramal, hati kita seperti apa. Niat kita, ada nggak orang yang beramal karena mengharapkan pujian manusia? Banyak. Banyak, ya. Ada. Nah, jangan sampai sholatnya, zakatnya, sedekahnya, itu anggota tubuhnya mengerjakan, tapi hatinya tidak untuk Allah. Maka hati itu adalah satu yang paling penting. Ya, itu Bapak Ibu semua, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari waktunya. Ya, dari waktunya. Ada amal-amal soleh yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kita lihat yang terikat waktu itu misalnya apa? Ya, sholat, ya. Sholat itu terikat waktu. Yang tidak terikat waktu apa? Bisa zikir, ya, bisa sholawat, bisa baca Quran, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, malam ini, Bapak Ibu semua rahmati Allah, saya ingin menyampaikan sebuah kaidah emas. Ya, kaidah emas ini tolong dipegang. Ya, Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj rahimahullah berkata,
Unzur kula amalin takrhul mauta min ajlihi fatrukhu summa la yadruka mata muta. Perhatikanlah semua perbuatan yang menyebabkan engkau membenci kematian di atasnya, maka tinggalkanlah. Setelah itu tidak ada yang akan membahayakanmu kapan saja engkau mati. Ya, ini kaidah untuk kita beramal agar mendapatkan husnul khotimah. Kata Abu Hazim Salamah, ya, perhatikan semua perbuatan. Jadi kita lihat apa perbuatan kita yang kita tuh benci kalau kita mati di atasnya, maka tinggalkan. Misalnya, ya sederhananya, siapa yang sini ya? Nah, coba. Bu Hindun ya, Bu Hindun. Assalamualaikum, Bu. Ya, gimana Pak? Ya, Bu Hindun, kalau Ibu Bu Hindun mau nggak misalnya ketika dangdutan, Ibu mati ketika dangdutan, mau nggak, Bu? Ya nggak mau, Ustaz. Nggak mau. Nah, maka katanya kalau Ibu nggak mau itu tinggalkan. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Sekarang kita cek lagi, misalnya Pak Harmen. Assalamualaikum, Pak Harmen. Ibu ya. Ya, Bu, Ibu Harmen ya. Bu Harmen ya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Apa pertanyaan dari Ustaz? Ya. Bu Harmen, Ibu Harmen mau nggak ketika Ibu mati, Ibu lagi nonton acara gosip? Enggak mau dong. Nah, kalau nggak mau berarti tinggalkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, terus tanya sama diri kita mau nggak mati ketika mengerjakan ini, kita mati. Oh, nggak mau. Berarti kita tinggalkan. Nah, berarti ya, yang kita kerjakan sehari-hari itu apa? Yang kita mau mati di atas pekerjaan itu. Baca Quran. Mau nggak kita mati ketika baca Quran? Mau. Mau, berarti tinggalkan. Mau banget. Ya, sholat tahajud. Mau nggak kita mati ketika sholat tahajud? Mau. Iya. Mau. Nah, jadi kaidahnya apa? Lihatlah perbuatanmu yang engkau itu benci mati di atas perbuatan itu. Nah, ketika engkau tinggalkan, maka tidak ada lagi membahayakanmu ketika kapan saja engkau mati. Paham nggak Bapak Ibu semua ada kaidah ini? Paham? Paham, insya Allah. Paham ya? Nah, ini kaidah agar orang bisa husnul khotimah. Ya, kita cek ya kemudian. Nah, ini kebiasaan mana? Apa kebiasaan yang sering dilakukan? Ya. Sekarang Bapak Ibu semua, ya silakan jawab ya. Bapak Ibu semua mau nggak ketika membaca Quran, ketika berzikir meninggal? Mau. Mau nggak ketika berdoa meninggal? Mau. Mau nggak ketika berselawat Allah cabut nyawanya? Mau. Nah, mau nggak ketika membantu manusia Allah cabut nyawanya? Mau. Mau nggak ketika sholat Allah cabut nyawanya? Mau. Mau nggak ketika mendengarkan musik Allah cabut nyawanya? Tidak. Oh, tidak. dong. Nggak mau kan? Tidak. Berarti diapain nih mendengarkan musik? Silakan. Ditinggalkan. Nah, mau nggak karaoke nih, karaoke sama keluarga, ketika karaoke dicabut nyawanya, mau nggak? Enggak. Enggak, berarti karaoke diapain? Tinggalkan. Iya, ini lagi nonton nih acara gosip nih, ya, yang tajam-tajam tuh kan, mau nggak ketika nonton acara gosip lagi seru-serunya nih, kalau cabut nyawanya, mau nggak? Tidak. Berarti nonton acara gosip diapain? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah nonton. Iya, Ustaz. nih ada pejabat nih lagi korupsi, ya, lagi transfer duit ke rekeningnya, Allah cabut nyawanya, mau nggak? Ya. Enggak. Ya. Ini ada bapak-bapak nih, ada suami-suaminya nih. Lagi mancing. Allah cabut nyawanya, mau nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti mancing diapain? Tinggalin. Berarti ditinggalkan ya Ustaz. Mancing sambil berzikir gimana Ustaz? Itu tadi kaidahnya seperti tadi. Mau nggak mati di atas itu? Enggak sih. Kalau mau ya udah kerjakan. Nah, gitu ya. Nah, Nanti lagi mancing. nih lihat anak-anaknya nih. Anak-anaknya lagi nonton film nggak pantas atau lagi main game. Mau nggak anak-anaknya mati di atas itu? Enggak. Tidak. Jadi diapain tuh? Mau, Ustaz. Tidak boleh. Cahatin boleh. supaya jangan. Ya Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya jadi itulah kaidahnya. Ya, lihatlah perbuatanmu. Kalau engkau benci, engkau mati di atas perbuatan itu, maka tinggalkanlah. Maka setelah engkau tinggalkan perbuatan yang engkau benci, engkau mati di atas itu, maka tidak ada lagi yang membahayakanmu ketika engkau mati.
Ya, begitu. Maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya, ini pembahasannya agak panjang, biar kita cek nih dari pagi sampai siang, dari petang sampai malam. Nah, ini kita cek nih satu persatu. Ini udah urutan nih, udah saya buat urutan. Ini nomor 1, nomor 2. Namun pada malam hari ini sepertinya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan ya karena dibatasi oleh waktu. Tapi gambaran seperti ini ya. Semoga mungkin di pertemuan selanjutnya kita cek dari pagi sampai siang. Nomor 1, bangun tidur, sunnahnya apa, kemudian sholat tahajud, istighfar, sholat fajar, dan seterusnya. Sampai nomor 19, ya sebelum tidur adabnya seperti apa. Itu sunnah yang terikat oleh waktu. Kemudian ini sunnah yang tidak terikat oleh waktu. Baca Quran, berzikir, berdoa, sholawat, bersedekah, mengajarkan ilmu agama, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat nih, mau nggak kita mati ketika tahajud, Bapak Ibu semua? Mau. Mau nggak ketika kita mati ketika sholat fajar? Mau. Mau nggak ketika kita mati sholat subuh? Mau. Ketika kita sholat zuhur mau nggak? Mau. Maka ini kita pastikan nih, inilah model ya ketaatan kita kepada Allah dari waktu ke waktu yang kita jaga. Ya Bapak Ibu semua. Nah, tinggal kita nggak tahu nanti Allah matikan kita di mana. Tapi kalau kita jaga ini, insya Allah nih, dimanapun kita dimatikan Allah, maka tidak ada yang membuat kita su'ul khatimah insya Allah. Nah, ini adalah rencana ya, rencana kita agar kita menjaga waktu-waktu kita itu semuanya bernilai ibadah. Dan kita ingin pastikan bahwa semua waktu dari amal-amalan kita di semua waktu itu adalah amalan yang kita mencintai, kita mati di atas amalan tersebut. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah ya. Sebagai penutup ya malam hari ini, sebenarnya banyak yang mau kita bahas secara perlahan-lahan namun dibatasi waktu, dan saya ingin menutup dengan ayat di surat Al-An'am ayat ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walikulling darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat-derajatnya nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidaklah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap kita sebenarnya saat ini sedang bersaing. Ya, tinggi-tinggian derajat. Ya, setiap orang akan mendapatkan derajat nanti di surga sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya itu banyak, amalan sunnah, amalan wajib, taatan terus, maka derajatnya lebih tinggi. Nah, ya, Bu Hindun mau nggak derajatnya kalah sama Bu Ambar? Nggak mau. Kenapa nggak mau, Bu? Berusaha lebih tinggi lah. Nah, kenapa Ibu Hindun nggak mau derajat surganya lebih rendah daripada Bu Ambar? Saya nggak tahu juga sih Bu Ambar. Gimana rasanya Bu nanti kalau di surga misalnya nih Bu Hindun derajatnya lebih rendah daripada Bu Ambar, rasanya gimana? Ya sedih lah Ustaz. Nah, sekarang masih ada kesempatan Bu. Jadi masing-masing bersaing. Nah, Bu Ambar mau nggak derajatnya lebih rendah daripada Bu Hindun? Nggak mau Pak Ustadz. Nah, kenapa nggak mau Bu? Ya maunya yang terbaik. Yang terbaik. Baik, makasih Bu Ambar ya. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, sesungguhnya kalau kita ya masih diberikan usia, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini untuk hidup, jangan merasa oh udah tua, ya oh udah pensiun, oh udah cukup lah. Kemudian kita melemahkan, lemas, udah cukuplah. Oh jangan. Ya, sebenarnya saat ini kalau Allah sedang kasih kita usia, waktu, kita itu sedang saling berkompetisi, saling bersaing untuk apa? Mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga. Sampai kapan? Sampai Allah ya mencabut nyawa kita ya lewat malaikat mautnya. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini adalah sebuah motivasi bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, untuk apa? Jangan sampai usia membatasi seorang itu untuk malas beribadah. Karena bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah jika hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Artinya apa? Artinya kita masih punya kesempatan untuk meraih derajat di surga yang lebih tinggi daripada kemarin-kemarin.
ya dengan amal-amalan soleh tadi. Semoga di kesempatan yang lain ya kita punya waktu untuk membahas amalan demi amalan dari waktu ke waktu sehingga ya kita pastikan tidak ada amalan itu yang terlewat dari waktu kita. Dan harapan saya berdoa pada Bapak Ibu semua rahmati Allah. Allah berfirman ya, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itulah mestinya orang-orang beriman itu saling berlomba-lomba, saling bersaing. Ya, jangan dalam harta, jangan dalam kemewahan, tapi ya dalam beramal soleh untuk mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf ya jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada Kak Kemas. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 ya bisa kita jawab. Kalau tidak kita bisa jawab insya Allah di kesempatan yang lainnya. Ya, silakan Kak Kemas. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi sedang ada telepon. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah pembahasannya untuk hari ini tadi sudah disertakan dengan kiat-kiatnya apa yang harus kita lakukan. Jadi insya Allah tema merencanakan husnul khotimah ini kedepannya memang langsung kepada bagaimana action yang bisa kita lakukan begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga memang kita sangat berharap bagi Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini pastikan bahwa kita tidak hanya sekedar bertambah ilmu pengetahuan kita. Ya, jadi tidak hanya sekedar memenuhi buku-buku catatan kita ya dari kajian-kajian yang kita dapatkan, tapi yang paling penting justru adalah bagaimana komitmen kita untuk bisa kita melakukannya dan mulai membiasakannya di dalam kehidupan insya Allah. Makanya temanya pun judulnya adalah merencanakan husnul khotimah, gitu ya, insya Allah. Jadi pun kedepannya nanti Ustadz akan lebih banyak memberikan tips-tips praktis gitu ya Ustadz ya. Jadi yang benar-benar bisa Bapak dan Ibu langsung terapkan seperti itu insya Allah. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin silakan Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan langsung disampaikan saja. Bu siapa? Bu Fatimah. Fatimah boleh Ya. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam ingin saya warahmatullahi wabarakatuh. tanyakan Ustadz mengenai doa itu, sebelum saya ikuti kajian ini saya udah sering baca, tapi Fatiro Samawati itu seringnya saya ganti ya Rob anta wali fid dunya wal akhirat tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin. Itu boleh enggak? Apa saya merubah Al-Quran apa enggak itu? Itu saya dosa enggak? Sebelumnya saya udah sering baca Ustadz, tapi ya itu saya ganti ya Rob gitu. Boleh enggak? Ya, baik. Sekian saja. Ya. Baik Bu Fatimah, ya bismillahirrahmanirrahim. Memang di situ ya langsung lafadznya Fatiros samawati wal ard ya. Pencipta langit dan bumi ya. Memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari ayat itu sebenarnya ayatnya itu masih ada sebelumnya ya, masih ada sebelumnya. Nah, namun itu kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Fatimah ya, baik sekali yaitu kan memang salah satu adab berdoa itu adalah ketika seseorang itu memuji Allah ya, memuji Allah. Dan ketika seorang meminta dengan diawali dengan ya Robbi ya, Robbana atau Allahumma, itu adalah bentuk memanggil kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang Allah ridhoi ya. Yaitu Allahumma Rabbana, kayak seperti Rabbana atina itu kan di awal ya Tuhan kami. Maka ya sepanjang kita berdoa dan doa kita itu tidak dalam kita sedang membaca Al-Qur'an. Lain kalau misalnya kita sedang dalam baca Al-Qur'an, kita misalnya kita setelah Al-Fatihah kita baca surat ya, kemudian suratnya kita baca dengan surat tadi Yusuf tadi. Nah, kemudian di awalnya kita sebelum itu kita bilang Rabbana ya, Rabbana Fatiros Samawati, maka itu merubah Al-Qur'an. Namun ketika
kita tidak dalam konteks membaca Al-Quran, maka itu tidak mengapa insya Allah ya, Bu ya. Seperti misalnya salah satu yang dihindari ketika kita sujud ya, itu adalah membaca Al-Quran. Ketika sujud membaca Al-Quran, maka ketika sujud itu kan kita disunahkan untuk membaca doa. Namun ketika sujud kita juga dilarang untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika sujud misalnya kita ingin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu kan bacaan Quran ya. Nah, kita bisa menggantinya ya. Allahumma atina fid dunya hasanah. Seperti itu untuk biar kita keluar dari masalah khilafiyah. Namun pada dasarnya sih ketika sujud pun itu bisa saja kita membaca doa dengan niatnya tidak membaca Al-Quran. Jadi gitu Bu Fatimah, insya Allah tidak mengapa jika memang itu tidak diniatkan membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah untuk berdoa. Ya, seperti tadi ya, seperti salawat tadi ya, ketika kita mengucapkan lafadz sholawat, maka kita menghindari ketika dalam sholat untuk mengucapkan lafadz yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika di luar sholat, ya di situ diberikan kelonggaran, kelapangan untuk kita mengucapkan sesuatu dengan niat mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW. Ya demikian ya, Bu Fatimah, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan hasiran Ustaz. Ya. Wah iya Bu Fatimah, semoga selalu istiqomah ya Bu ya untuk membaca doa itu Bu ya. Insya Allah. Begitu juga Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Ya. Terima kasih ya Bu Fatimah untuk pertanyaannya ya, insya Allah. Baik, silakan. Ada lagi mungkin satu orang lagi kalau mau bertanya boleh Izin bertanya. diaktifkan. Silakan Bu Ambar. Ahwan, Pak Ustadz. Ya, Yang saya tanyakan, saya kan ngaji di rumah itu diajarkan sholawat, macam-macam sholawat juga ya dari guru ngaji saya. Nah itu misalnya dari dapat ijazah dari syekh siapa gitu ya. Nah itu diajarkan, kita disuruh hafalkan. Misalnya sholawat Busro, sholawat Naria gitu. Nah itu sikap saya bagaimana ya Pak Ustadz? Karena kebetulan lingkungan saya banyak yang apa ya, NU lah gitu ya. Bu Ambar, jangan menyebut merek Bu. Jadi kadang beda, saya kadang pernah bicara juga dengan guru ngaji saya gitu. Kadang saya, oh Ambar kamu ngaji sama ini gitu ya. Jadi kayaknya kurang suka. Jadi bagaimana sikap saya ya Pak Ustadz ya? Baik Bu Ambar ya. Baik Bu Ambar dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada di antara kalian kecuali nanti dia akan bertemu dengan Allah. Dia berhadapan dengan Allah ya, langsung. Tidak ada di antara dia dan Allah itu adalah penterjemah. Bu Ambar bisa membayangkan Ibu Ambar satu saat nanti bertemu dengan Allah? Berharap Ustaz, insya Bu Allah. Ambar bisa membayangkan nggak nanti? Ya, begitu juga Bapak Ibu semua bertemu berhadapan dengan Allah. Bisa membayangkan? Bisa, kalau waktu sholat kita benar-benar khusyuk. Nah, Bu Ambar bisa jawab nggak Bu Ambar ketika Allah bertanya? Ya, atas dasar apa atas dasar apa Bu Ambar mengucapkan sholawat dengan sholawat seperti itu? Ketika Allah bertanya kepada Bu Ambar jawab seperti apa? Ya, apa ya? Karena yang diajarkan dengan guru saya gitu ya. Apa gimana? Kata tuntunan Nabi atau gimana? Bingung. Ya. Siapa yang berhak membuat syariat, Bu Ambar? Allah apa manusia? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, maka kerjakan. Apa yang dia larang, maka tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Man amila
amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan yang tidak ada perintah dariku, maka dia tertolak. Nah, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi kalau kita beramal, beribadah, pastikan kalau saya beribadah, ya hati saya ibadah ini untuk siapa? Untuk Allah. Caranya ada nggak tuntunannya? Ada nggak dalilnya? Ada. Berarti saya bisa meyakinkan bahwa ini adalah amal soleh. Di hadapan Allah ketika Allah bertanya, ya atas dasar apa kamu mengucapkan salat seperti itu? Atas dasar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliaulah orang yang Allah turunkan sebagai contoh untuk kita beribadah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ibadah ini kita lakukan dengan mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Begitu ya Bu Ambar ya. Jadi kalau Bu Ambar, ada seorang ulama yang mengatakan, tidaklah aku mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu kecuali aku punya jawabannya di hadapan Allah. Nah gitu ya kaidahnya. Jadi saya tuh senang ya ketika kita belajar agama memberikan kaidah-kaidah. Agar apa? Kaidah-kaidah itu membantu kita untuk menyikapi berbagai macam permasalahan di masyarakat kita. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Kembalikan ke diri kita masing-masing. Kembalikan ke Bu Ambar, kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau nanti kita di hadapan Allah, kita punya nggak jawabannya? Kira-kira lebih aman mana Bu Ambar? Bu Ambar ya bersolawat dengan solawat yang Rasulullah ajarkan, dengan solawat yang Tuan Guru Bu Ambar ajarkan. Lebih selamat mana di hadapan Allah? Yang tuntunan Nabi yang diajarkan. Ya. Nah, jadi Bu Ambar lebih yakin mana? Ya. Siapa yang lebih tahu kebaikan, Rasulullah apa gurunya Bu Ambar? Rasulullah udah yakin pasti. Udah yakin pasti. Jadi Bu Ambar masih ragu nggak kalau selawatnya Rasulullah itu tidak lebih baik daripada selawat yang diajarkan oleh guru Bu Ambar? Masih yakin nggak? Yakin. Bu Ambar yakin nggak kalau selawatnya Rasulullah itu lebih baik daripada selawatnya gurunya Bu Ambar? Yakin pasti. Yakin. Masih ada nggak keraguan Bu untuk bersikap? Kalau sudah diterangkan Pak Ustadz, insya Allah lebih yakin, enggak ragunya udah berkurang. Jadi kita itu Bapak Ibu semua rahmati Allah ya, kita selesai dari mengkaji ilmu yang kita dapatkan dalam hati kita itu apa? Kemantapan. Kita mantap, beramal itu mantap. Saya tahu di amal saya nih ya amal soleh, niatnya untuk Allah, caranya ada dalilnya. Mantap kita. Ya kalau nggak mantap gimana? Nanti Ustadz ini kasih salawat ini kita ikut. Ustadz ini kasih salawat ini kita ikut. Jadi mana nih terus diamalkan 4.000 kali? Coba. Nah, padahal Rasulullah bilang apa? Ya, perbanyaklah sholawat kepada. Terus kata Rasulullah apa? Ya, kerjakanlah semampu kamu. Nah, yaudah, kita jangan kemudian membebani diri kita untuk melakukan yang tidak kita mampu. Nah, itulah. Jadi agama ini mudah ya. Inna dina yusr. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ya, yang bikin agama ini tidak mudah apa? Pemeluknya sendiri. Ya, Rasulullah itu ya adalah nabi yang sangat sayang pada umatnya. Rasulullah itu nggak mau bikin kita susah. Sampai ketika sholat tarawih, ketika hari keempat, Rasulullah nggak mau lagi keluar. Kenapa? Aku takut nanti sholat tarawih ini jadi wajib untuk umatku. Itu sangat sayang. Tiba-tiba umatnya memberatkan dirinya sendiri. Harus sholawat 4.000 kali, harus ini, harus itu. Padahal Rasulullah itu ya kalau zikir setelah sholat 33 kali. Ya, istighfar paling 100 kali. Kalau kita menemukan tuh nggak lebih dari 100 kali loh. Ya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah nggak sampai ribuan, nggak sampai, jangan sampai Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita itu diberatkan oleh amal-amalan yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah Rasulullah itu menjadi ya suri tauladan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kamu semua. Semoga menjawab ya, Bu Ambar ya, dan Bapak Ibu semua rahmati Allah. Allah alam bisa. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Baik, Bu. Ya,
Makasih Bu Ambar atas pertanyaannya, dan untuk pertanyaannya mungkin kita tutup ya, karena juga berhubung waktu sudah pukul 21.25 Bapak dan Ibu. Dan ya demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan untuk kajian merencanakan husnul khotimah. Ya, insya Allah tetap masih akan berlanjut di pekan depan. Dan untuk Bapak Ibu yang merasa baru hadir tadi di pertengahan dan tidak sempat mengikutinya dari awal, silahkan bisa menyaksikan di YouTube kami, Ibnul Qayyim Learning Center, yaitu rekaman dari kajian malam hari ini. Begitu pula rekaman dari kajian merencanakan husnul khotimah di bagian yang pertama di pekan lalu. Atau kalau mau menyaksikan secara keseluruhan dari materi bekal menuju husnul khotimah yang sudah dibahas oleh Ustadz Irwan selama beberapa minggu ini, ya sudah sebulan lebih kita pembahasannya tentang bekal husnul khotimah, itu pun juga bisa disaksikan di YouTube kami, Ibnul Qayyim Learning Center. Ya, silakan dibuka. Insya Allah tidak hanya kajian bersama Ustadz Irwan, ada kajian bersama Ustadz Abu Qawam juga membahas tentang tafsir Quran dan talaki Quran. Lalu ada kajian bersama Ustadz Hendra, fikih muamalah, dan lain sebagainya. Kajian tafsir Asmaul Husna, terapi doa Asmaul Husna juga ada, dan kajian-kajian yang lainnya, ya parenting nabawiyah, insya Allah semuanya ada di YouTube kami. Silakan bisa dibuka, kalau bermanfaat boleh dibagikan kepada keluarga dan saudara-saudara tercinta. Baik, Bapak dan Ibu, informasi juga untuk Bapak Ibu, melengkapi semangat kita dalam membekali diri menuju husnul khotimah, insya Allah, maka insya Allah Ustadz Irwan membuat sebuah buku berjudul Hidup Bahagia Bersama Sunnah Rasul. Insya Allah di dalam buku ini Ustadz menjelaskan bagaimana kita punya semangat untuk menghidupkan sunnah 24 jam dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ya, bahkan tidak hanya sunnah 24 jam, dijelaskan juga sunnah yang sifatnya pekanan begitu ya, sunnah yang sifatnya bulanan, atau bahkan sunnah yang sifatnya tidak terikat oleh waktu. Nah, insya Allah dijelaskan juga di buku ini. Yang saya suka dari buku ini Bapak Ibu, ini adalah buku praktis, jadi memang Ustadz menuliskannya sangat bisa dikatakan praktis sekali, jadi kita bisa langsung amalkan ya setiap sunnah, keterangannya detail, lalu kemudian bisa kita amalkan, bahkan juga disertakan dengan lembar muhasabah, yaitu seperti checklist yang bisa kita gunakan untuk melihat amalan-amalan apa saja, sunnah-sunnah apa saja yang sudah kita lakukan, dan mana yang belum kita lakukan. Nah, sebagai pengingat. Ini seperti ini bukunya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada checklist amalan-amalan sunnah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengingatkan, termasuk di sini juga tentu penjelasan-penjelasan dari sunnah-sunnah selama 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Lalu sunnah-sunnah yang sifatnya pekanan, misalkan sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat, yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain, atau sunnah-sunnah yang tidak terikat oleh waktu, yang bisa kapan saja kita lakukan. Nah, insya Allah ini buku yang sangat bagus. Kalau Bapak Ibu juga ingin memilikinya, boleh langsung menghubungi admin kami, ya di nomor yang tadi ya, 0812 1992 0724. Ya, ini nomor admin bagi Bapak Ibu yang ada ingin mesan buku Hidup Bahagia Bersama Sunnah. Oke, nah lalu juga insya Allah kami membuka program belajar Quran dari nol, ya dari mengenal huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran. Kelas ini khusus untuk dewasa minimal usia 25 tahun. Kita akan mulai hari Senin untuk Bapak di hari Senin dan Rabu. Kalau untuk Ibu di hari Selasa dan Kamis, dari jam 5 sampai dengan jam 7 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Untuk satu kelasnya hanya 7 orang saja. Jadi untuk batch pertama ini,
kami mencari 7 orang bapak dan 7 orang ibu ya yang mau mengikuti program ini. Insya Allah programnya sekitar 4-5 bulan dari mulai mengenal huruf hijaiyah sampai dengan bisa membaca Al-Quran. Ya, insya Allah. Nah, apabila ada mungkin di keluarga kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin sampai hari ini masih perlu bimbingan untuk bisa membaca Al-Quran atau bahkan mulai dari mengenal huruf hijaiyah, maka silahkan bisa mengikuti program ini. Ya, insya Allah ini program eksklusif, hanya 7 orang bapak dan 7 orang ibu. Waktunya pun dipisah ya, kalau bapak Senin Rabu, ibu Selasa Kamis. Boleh menghubungi admin bagi bapak ibu yang berminat. Hari Senin besok kita sudah mulai ya untuk yang bapak. Sedangkan yang ibu mulainya di hari Selasa tanggal 15-nya. Dan yang terakhir, besok malam, ya Sabtu dan Ahad malam, insya Allah bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar, kita akan mengadakan kajian dengan tema menggapai khusyuk dalam sholat. Nah, ini juga sangat penting sekali ya bagi kita yang selama ini kalau sholat mungkin sering merasa tidak fokus, ya pikirannya kemana-mana, atau sampai lupa jumlah rakaat sholat, atau mungkin sholatnya baru sekedar menggugurkan kewajiban, tapi belum mampu merasakan dan memaknai sholat tersebut, maka insya Allah webinar ini sangat cocok untuk Bapak dan Ibu. Kapan waktunya? Hari Sabtu dan hari Ahad, 2 hari dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Ya, insya Allah bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mukhtar. Bagi yang ingin ikut, boleh silakan mendaftar ke nomor admin di nomor 0812 1992 0724. Itu nomor WA ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa di-chat langsung saja ke admin. Itu saja ya Bapak dan Ibu, ini adalah jadwal secara umum di pekan ini. Jadi masih ada jadwal untuk kajian menggapai khusyuk dalam sholat dan juga terapi doa Asmaul Husna. Insya Allah besok juga akan dilanjutkan ya pertemuan yang ketiga sampai dengan hari Ahad. Insya Allah jam 5 sampai jam 6 pagi untuk yang kajian terapi doa Asmaul Husna. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kajian-kajian ini bisa memberikan banyak manfaat kepada Bapak Ibu yang hadir, ya, terus bisa menambah motivasi kita untuk terus belajar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga support dakwah kami melalui infak kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Insya Allah dari infak yang telah Bapak Ibu berikan, kajian-kajian ini bisa terus berlangsung dan terus memberikan manfaat, sehingga kalau ada manfaat yang dirasakan oleh para jamaah di kajian-kajian kami, mudah-mudahan mengalir amal jariahnya untuk Bapak dan Ibu yang juga sudah mensupport kegiatan kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Syukran, jazakumullah, khairan kafiran. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Kemal. Terima kasih Kak Kemas, Ibu semua. Waalaikumsalam. Izin pamit Kak Kemas. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Silakan Ibu, terima kasih. Izin pamit ya Kak Kemas ya. Assalamualaikum Kak Kemas. Taufik.